Ya, Iya, selamat bergabung Bu Mentor. Ya, mohon izin untuk sesi yang kedua, saya langsung persilakan kepada Bapak Coach untuk memandu seminar rancangan aktualisasi hari ini. Dengan hormat disilakan. Terima kasih Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Pak Kaban, Pak Dr. Muhammad Yasin Bakulu SOS MT selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Kristilani Tendean, Sarjana Terapan Kebidanan selaku KUPT Puskesmas Cinombo dan juga sebagai mentor. Dari peserta kita yang kita banggakan Dr. Antonius Inoman Elan Bernadi, serta juga kami hormati Ibu Risna yang sudah memfasilitasi pelaksanaan seminar ini. Baik, untuk Pak Dr. Antonius, tentunya Bapak menyampaikan rancangannya tidak lebih dari 10 menit, kemudian disusul oleh mentor memberikan dukungan dan penguatan, serta sisa waktunya lebih banyak kami serahkan kepada Pak penguji. Silakan Pak Antonius untuk menyampaikan rancangannya. baik Pak. Izin Pak, apakah sudah terlihat slide-nya? Dalam proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dr. Antonius Elan. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yasin Baculu, SOS MT selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Kristirani Tendian, STRK sebagai mentor dan pimpinan. Eh, yang saya hormati Bapak Dr. Anus Abdul Wahab Harmain, APTMM sebagai coach. Baik, saya akan mulai presentasi hari ini. Jadi ini adalah rancangan evaluasi rancangan aktualisasi yang berjudul Sosialisasi Penemuan Kasus Kepatuhan Berobat dan Pencegahan TBC di UPTD Puskesmas Tinonggo. Kemudian latar belakang diambilnya kasus ini adalah di Indonesia sendiri terdapat 1 juta kasus dan 125.000 kematian setiap tahun, dan di puskesmas kami sendiri itu didapatkan 97 suspek, dan sampai pertengahan tahun sudah terdapat 11 kasus baru. Masalahnya adalah kasusnya sering tidak terdeteksi dan kemudian menyebar, ditambah dengan pengobatan tidak rutin, semakin meningkatkan keparahan kasus. Dan berdasarkan Perpres nomor 67 tahun 2021, strategi eliminasinya adalah dengan penemuan kasus yang terutama. Kemudian tujuan dan manfaat, tujuannya sendiri adalah untuk mengurangi angka TBC khususnya di wilayah kerja kami, kemudian menerapkan nilai dasar ASN. Manfaatnya bagi Pemda untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berdaya saing, kemudian bagi OPD terwujudnya visi Tinombo Sehat, kemudian bagi masyarakat supaya tidak tertular, dan bagi penulis agar dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Kemudian untuk isu ada 3, yakni tingginya kasus TBC di wilayah kerja Puskesmas Tinombo, tingginya angka persalinan non-nakes, dan tingginya angka gizi kurang. Berdasarkan ketiga isu tersebut dilakukan metode APKL dan didapatkan bahwa tingginya kasus TBC di wilayah kerja Puskesmas Tinombo mendapatkan skor total 19, sedangkan angka persalinan non-nakes 16 dan angka gizi kurang 15. Ini adalah analisis penyebab dengan metode Fishbone. Saya akan sampaikan di sini sekaligus gagasan idenya. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan nakes di Puskesmas Tinombo terhadap kasus TBC. Pemecahan masalahnya dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh nakes. Kemudian yang kedua, kurangnya masker. Pemecahan masalahnya adalah dengan melakukan koordinasi dengan pengelola program dan petugas BMHP. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan terhadap
penggunaan masker dengan sosialisasi pasien di poli. Yang keempat, belum optimalnya penggunaan ruang tunggu dengan bekerja sama dengan petugas loket dan screening. Kemudian kurangnya SOP dengan membuat SOP. Kemudian dari beberapa alternatif pemecahan masalah, digunakan tools gagasan McNamara untuk melakukan rancangan aktualisasi mana yang akan dilakukan, dan didapatkan skor total paling tinggi adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh nakes di Puskesmas Tinonggo. Kemudian rencana kegiatan dari tanggal 21 September sampai 4 Oktober itu persiapan materi sosialisasi terdiri dari pengumpulan data, kemudian koordinasi dengan pengelola program, menyusun pre dan post test, menyusun materi sosialisasi, dan menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian dari tanggal 30 September sampai Oktober direncanakan persiapan pelaksanaan sosialisasi, melakukan penyusunan jadwal, kemudian melaksanakan koordinasi dengan masing-masing penanggung jawab untuk jadwal tersebut, dan terakhir melaksanakan konsultasi dengan mentor sekaligus pimpinan kepala UPTD. Nilai ASN yang diharapkan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Untuk sosialisasinya sendiri akan direncanakan pada tanggal 10 Oktober. Diawali dengan mempersiapkan ruangan dan alat-alat untuk sosialisasi, kemudian pelaksanaan pretest, penyampaian arahan dari pimpinan dan pengelola program, kemudian menyampaikan materi sosialisasi, melaksanakan post-test, dan melakukan analisis hasil pretest dan post-test. Nah, nilai ASN yang diharapkan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, yang terakhir, setelah dilakukan sosialisasi, maka tanggal 11 sampai 20 Oktober direncanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan aktualisasi dengan mengumpulkan dokumentasi kegiatan aktualisasi, kemudian membuat laporan dan menyampaikannya kepada mentor sekaligus pimpinan. Nilai ASN yang diharapkan adalah orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Baik, terima kasih Pak. Kasih Pak Dokter, tolong di stop share. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Kapus untuk menyampaikan dukungan atas pelaksanaan rancangan ini. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Umuji, Pak Dr. Muhammad Yasin Baculu SOS MT, Coach, Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain APTMM, yang saya hormati Ibu Host, Ibu Risna, langsung kepada peserta lansar Dr. Antonius Inyoman Elan Bernadi yang saya banggakan. Pada kesempatan siang ini saya bersyukur karena bisa bergabung bersama-sama kita di Zoom melalui Zoom hari ini sebagai mentor dari peserta lansar siang hari ini, yaitu Dr. Inyoman Elan Bernadi. Pada kesempatan ini saya sebagai mentor dan juga sebagai kepala puskesmas sangat mendukung sepenuhnya dengan aktualisasi yang diangkat oleh Dr. Elan, yaitu yang dengan judul sosialisasi penemuan kasus kepatuhan berobat dan pencegahan TB TBC di UPTD Puskesmas Tinonggo. Saya berharap nanti pada saat sosialisasi dilaksanakan nanti di UPTD Puskesmas, sehingga teman-teman baik yang ada di poliklinik maupun yang ada di bidan desa itu sudah bisa, karena kebanyakan biasanya para nakes ini mana yang menjadi tanggung jawabnya mereka, hanya itu yang mereka kerjakan. Jadi yang paling tahu atau yang paling bisa itu contoh dokter atau pengelola programnya. Tapi saya berharap nanti setelah sosialisasi nanti para petugas puskesmas maupun bidan desa bisa menerapkan apa yang mereka terima pada saat sosialisasi itu, bisa dapat
mereka praktekkan di dalam masyarakat. Karena jujur Pak, kita di Puskesmas Tinombo ini memiliki 15 desa dan 5 daerah terpencil. Jadi kasus-kasus yang paling banyak itu kasusnya itu di daerah terpencil. Jadi sekali lagi saya sebagai atasan dan juga sebagai mentor sangat mendukung dengan judul atau isu yang diangkat pada saat ini, yaitu sosialisasi penemuan kasus TB. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan sudah ikut bersama-sama dalam acara aktualisasi pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Ibu Kapus. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Pungji tentunya saran dan masukan setelah pendalaman atas rancangan ini untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rancangan oleh Pak Antonius. Silakan Pak Kaban. Ya, terima kasih Pak Wahab, Ibu Kapus yang saya hormati, yang istimewa Pak Dokter Antonius. Ya, nggak apa-apa boleh makan siang ini Pak Dokter. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Masih Aman. aman ya, aman. Nah, jadi saya menyampaikan bahwa kita ini sesi seminar bukan ujian ya. Ya, seminar kan nak ujian. Jadi saya hanya namanya penguji tapi nak menguji. Sebagaimana diamanahkan bawah tadi hanya pendalaman. Nah, kita coba baca-baca judul. Ya. Tentu judul ini kan mencerminkan semuanya. Seperti hasil. Nah, judul anak ini sosialisasi penemuan kasus satu substansi, kepatuhan berobat dan pencegahan. Oke, jadi pencegahan ini kan adalah implikasi dari dua hal tadi, sosialisasi dan kepatuhan berobat. Di rancangan aktualisasi ini saya hanya menemukan sosialisasi penemuan kasus, tapi tidak ada tahapan kegiatan yang menyangkut kepatuhan berobat. Coba bagaimana? Coba saya minta pendapat Pak Dokter. Ya. Baik Pak, kepatuhan di sini di dalam sosialisasinya itu yang saya maksudkan pertama adalah teman-teman sejawat nakes itu bisa tahu gejala awalnya sehingga bisa mendeteksi kasus terduga atau suspek. Kemudian di wilayah kerja kami sudah ada kasus-kasus TB yang terdiagnosa sehingga diharapkan para nakes dan juga bidan desa itu bisa mengedukasi untuk pasien-pasien ini berobat dengan teratur karena banyak putus obat seperti itu Pak. Jadi setelah putus obat dia beresiko resisten dan susah untuk diobati. Itu semua materi sosialisasi yang ingin saya sampaikan. Kemudian di materi sosialisasinya juga akan saya masukkan tentang bagaimana pencegahan penggunaan masker, kemudian hygiene di rumah, tentang ventilasi, tentang pencahayaan matahari dan lain sebagainya. Itu disampaikan semua kepada teman-teman nakes. Ya, oke, paham. Maksud saya gini loh, itu sudah ada di dalam Anda punya dokumen ini kan, kepatuhannya, pencegahannya. Sampai di judul mungkin lebih diformulasikan bahasa judul yang lebih enak gitu loh. Karena ini adalah kepatuhan dan pencegahan ini adalah sub-sub kegiatan yang akan dilakukan, ya kan, bahagian dari sosialisasi kan gitu ya. Mungkin sosialisasi ini mungkin dibahasakan bahwa diformulasi kembali ya, apakah cukup saja sosialisasi kasus tuberkulosis di UPTD Puskesmas Tinombo atau apa ya, toh. Jadi tidak usah ditambahkan lagi kepatuhan, pencegahan, toh. Karena ini akan menjadikan kayak
kayak apa tuh namanya? Kayak bagian-bagian harus Anda uraikan satu persatu. Bagaimana metode sosialisasi, bagaimana kepatuhan, bagaimana pencegahan. Nah, ini kan yang akan Anda jawab di rancangan aktualisasi di tahapan-tahapan. Nah, sementara di tahapan-tahapan itu hanya satu yang Anda uraikan, hanya bagaimana metode sosialisasi sampai kepada penyusunan pretest proses untuk sosialisasi. Gitu loh. Baik, Pak. Nah, kalau saya baca ini semua hanya sosialisasi saja di tahapan kegiatan, di rencana aktualisasi itu. Nah, itu. Nah, mesti kalau gitu ini masuk kepatuhan pencegahan minimal di tahapan kegiatan masukkan juga di situ bagaimana persiapan kepatuhan, bagaimana persiapan untuk pencegahan. Gitu. Nah, walaupun memang saya paham maksud Anda sudah ada di dalam ini, ada. Jadi dia nggak usah dimunculkan, tinggal dia masuk sini di dalamnya. Sehingga nanti yang Anda jawab di aktualisasi adalah bagaimana melakukan sosialisasi, bagaimana metodenya, bagaimana evaluasinya. Nanti Pak Dok, mohon maaf Pak Dokter nanti komunikasi kembali ke Pak Coach, ya kan? Bagaimana memformulasikan judul yang apa, kalau bahasanya Pak Wahab itu, judul yang singkat, padas, jelas, Pak Wahab ya, yang lokus. Itu tugas coach sudah itu. Baik. Siapa? Ya. Yang kedua, Pak Dok, mohon saya ingin diskusi ke kita. Anda itu melakukan sosialisasi dengan metode apa? Apakah sosialisasi pakai video atau apa semuanya? Atau hanya gimana? Coba. Sosialisasinya itu rencananya saya akan sampaikan dengan metode ceramah dan juga ada di dalam ceramahnya itu ada video yang diputarkan, Pak, supaya lebih Video itu yang bikin siapa? Yang buat siapa videonya? Sudah given atau rencananya saya mengambil dari website Kemenkes, Pak, karena beberapa Kemenkes mengeluarkan video edukasi tentang TBC. Oh gitu ya. Ya. Sosialisasi kemana? Ke masyarakat atau hanya khusus internal di puskesmas ke semua tenaga nakes? Internal di puskesmas, Pak, dokter tenaga nakes. Oh gitu ya. Oh iya. Ya pokoknya saya paham kemana apa keinginan Anda, apa ujungnya, ya kan? Kemudian bagaimana nilai-nilai berakhlak ada di dalamnya, ikut serta, untuk kedepannya gimana? Iya, Pak Dokter yang baik hatinya, kalau saya tidak mau terlalu mendalami sekali, Bapak belum makan siang, takut saya Bapak pingsan nanti. Pak Wahab ya. Enggak enak saya kalau Pak Dokter pingsan, bahaya ibu kapus nanti itu. Nanti saya dimarahin saya nanti. Gitu. Saya yakin Pak Dokter sudah setiap saat bimbingan sama Pak Wahab ya, Pak Coach ya. Ya jauh ya. Iya. Kalau ke Ibu Mentor selama ini sudah berapa kali ketemu? Izin Pak, karena saya di puskesmas sendiri sudah bekerja 3 tahun, jadi sudah beberapa kali untuk konsultasinya dan sudah diberikan filenya, Pak. Oh gitu ya. Oh aman dong. Oh tadi sama ini Anda mengabdi di situ ya, mengabdi di UPT, kemudian diangkat CPNS di UPT juga situ ya? Iya Pak. Betul. Iya Pak. Aslinya dari mana asalnya? Saya dari Tolai, Bapak. Oh Tolai. Ini UPT-nya di mana ya? Di Tinombo. Tinombo, Pak. Jauh kan Tolai Tinombo, jauh enggak? Di kampung saya itu Pak Kaban. Oh, kampungnya Ibu Hos. Ibu Risma, saya SMA Tinombo kemarin. Iya, ya. Oh, Risma di Tinombo. Iya, ada teman saya di puskesmas itu, Bu Kapus. Siapa Ibu? Pak Yoyo, Haryono. Oh, iya, Kayoyo. Teman SMA. Kompres.
Salam. Oke, yuk. Ya, Ya, lanjut Pak Kaban. Yaudah, iya. Pak Dok, rencana Anda mau pindah kapan? Dari puskesmas mau pindah ke rumah sakit, perigi atau apa? Eh, belum ada Pak rencana, Belum ada ya? masih belum ditimbang. bisa, Pak. Saya masih butuh dokter, Pak. Ya, itu. Dengar ya. Saya cuma satu. Ya, kalau bisa nggak usah pindah-pindah situ aja kan? Iya, Pak. Nanti kalau Ibu Kristi pensiun, Bapak gantikan beliau. amin. Ya kan? Ya. Karena begini Bu Kapus, saya sangat mengapresiasi adik-adik yang tenaga medis, ya kan? Sebab kenapa salah satu visi misi gubernur itu adalah berani sehat, ya kan? Nah, tentu kita butuh dukungan semua tenaga-tenaga anak ya, termasuk Pak Dokter. Nah, makanya Pak Dokter Antonius toh, saya mohon Anda mengabdi sepenuh hati di Kabupaten Parigi Motong. Saya kira mungkin tidak banyak saya tanyakan karena saya mau tanya banyak-banyak, Ibu Kapus lebih banyak mendukung dia punya, ya, ditambah lagi di kampungnya Ibu Hosa, sudahkah? No? Jadi intinya begini, Pak Dokter, nanti di saat usahakan ini hanya 30 hari ya, untuk penyiapan kita menuju aktualisasi. Ya. Mohon semua tahapan-tahapan itu Pak Dokter penuhi semuanya, karena mungkin umur panjang, kalau kita masih bisa bersama-sama di seminar akhir aktualisasi, saya akan menagih kembali semua apa yang Bapak lakukan, mana bukti-buktinya, ya, jangan sampai ada yang tidak terlaksanakan. Misal itu Anda kan mau sosialisasi, ya, tentu tidak hanya mengundang secara lisan, toh. Nah, ada surat dari kepala puskesmas menyurati semua teman-teman bahwa akan dilaksanakan sosialisasi tanggal sekian. Nah, saya ingin melihat mana suratnya Ibu Kapus tentang undang sosialisasi, mana fotonya. Ya, Jika Anda katakan ada videonya, mana videonya. Nah, mungkin di saat kita aktualisasi saya hanya ingin melihat videonya mana. Betul enggak gitu? Ya kan? Kita ini nggak ujian dong, nggak ujian, hanya seminar saja. Ya? Nah, kemudian harapan saya nanti ini ke depannya tidak hanya sosialisasi di tingkat internal puskes. Nah, tadi Ibu Kapus sampaikan banyaknya desa apa berjauhan, nah bisa berlanjut ya, apalagi TB ini ya sangat tinggi di wilayah kerja puskesmas Tinombo. Data Bapak tadi memang data kecamatan itu Pak Dok ya, bukan data kabupaten, kecamatannya. Data kami di puskesmas Pak, dari kecamatan, Ya. di kecamatannya. Iya, yang jumlah berapa tuh? 90 berapa? 97 suspek sudah Pak. 97. Ya. Selama beberapa Ini bulan. ya, ini data terakhir tahun berapa? 2025 Pak. Nah, nanti Pak Dok tambahkan tuh jumlah terduga suspek berdasarkan data puskesmas tahun sekian berjumlah sekian tuh supaya jelas. Nah, ditambahkan di mana? Di penjelasan. Karena kalau begini kan ditemukan 97, kapan itu tuh? Data tahun 97. Validitas data itu harus jelas. Ini enaknya Bu Kapus kalau saya diskusi sama teman-teman yang S1, yang itu enak ngomongnya gitu. Iya, Pak. Ya kan? Oke, makasih banyak Pak Wahab. Sekian untuk Pak Dr. Antonius, sudah cukup dari saya. Terima kasih Ibu Kapus yang mohon dibimbing terus ya Pak. Baik, Pak. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kaban atas masukan, saran, bahkan sudah melakukan pendalaman. Mungkin dari judul itu saya pikir lebih sederhana, dikasih hilang itu penemuan kasus Pak. Karena lebih Bapak penekanan di kepatuhan. Nanti di tahapan kegiatan itu perjelas
sosialisasi tentang kepatuhan. Karena di kegiatan itu tidak jelas sosialisasinya apa. Ya, Pak Dokter, Baik, Pak. sudah lihat di kegiatan. Ya, Oke. Pak. Ya, Kita diskusikan. baik, Pak. Oke, lebih fokus Pak Bapak saja bagaimana mengajak orang itu lebih patuh ya, berobat, apalagi namanya TBC ini akan ada penyakit menular. Ya Bu. Oke, saya akhiri. Makasih. Ya. Silakan Pak Dokter melaksanakannya. Kemudian juga Ibu Mentor, kita kawal pelaksanaannya karena ini merupakan janji. Tadi sudah diberikan masukan apa saja yang perlu dilampirkan dalam pembuktian pelaksanaan setiap tahapannya. Ya. Baik, Pak. Makasih Bu Mentor, sukses selalu Bu Ya. tugas. Terima kasih, Pak. Pak Dokter, selama melaksanakan penanganannya, caban, masih saya masukan dari Ibu host. Saya akhiri, sekian lebih dan kurangnya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kod dan Bapak Pemuji, dan untuk Ibu Men